kasih atas kesempatannya. Nama saya Nafka Muharam, NIM 2018-2020 dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran break-even point. Yang pertama, apa itu break-even point? Break-even point adalah tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran, atau dengan kata lain break-even point ini titik impas, yaitu titik di mana perusahaan menghasilkan jumlah laba yang sama dengan biaya selama proses manufaktur dalam periode akuntansi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Susanti, NIM 2018-210065. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat break-even point. Fungsi break-even point yaitu yang pertama, untuk menentukan dampak pada laba jika biaya tetap menggantikan biaya variabel. Lalu yang kedua, untuk menentukan perubahan laba jika harga produk diubah atau jika harga produk mengalami kenaikan maupun penurunan. Lalu yang ketiga, untuk menentukan jumlah kerugian yang bisa diperkecil jika bisnis mengalami penurunan penjualan. Lalu selanjutnya yaitu terdapat manfaat break-even point. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Lalu yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Lalu tujuan analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu dan tidak mengalami kerugian. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan. Dengan berita 37, saya akan melanjutkan presentasi jaringan saya, yaitu menghitung break-even point. Agar dapat menghitung seberapa besar break-even point atau titik impas, maka kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah fixed cost, yang kedua variable cost, yang ketiga adalah selling price, dan yang keempat adalah semi variable cost. Fixed cost adalah komponen yang merupakan biaya tetap atau konstan dan tidak mempengaruhi kegiatan produksi secara langsung. Lalu yang kedua adalah variable cost. Komponen biaya yang satu ini adalah bersifat dinamis. Variable cost juga disebut sebagai biaya per unit tergantung pada tingkat volume produksi. Apabila produksi yang meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja, biaya listrik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah selling price, merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap untuk dijual. Lalu yang keempat adalah semi variable cost, merupakan jenis biaya yang sebagiannya variabel dan sebagiannya tetap, yang biasanya disebut dengan semi fixed cost. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adinda Sukmaryani dengan NIM 2018-210467 dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai bagaimana sih cara menerapkan BEP secara efektif. Jadi pertama itu kita dengan cara analisis biaya. Yang di sini dimaksud analisis biaya yaitu meninjau semua biaya tetap. Untuk apa sih kita meninjau biaya tetap itu? Untuk melihat apakah ada yang bisa diimprovisasi. Tinjau juga biaya variabel untuk melihat apakah ada biaya yang dapat dihilangkan. Karena hal itu akan meningkatkan margin dan mengurangi break-even point. Lalu yang kedua, dengan cara analisis margin. Apa itu analisis margin? Dengan memperhatikan dengan seksama margin produk dan dorong penjualan produk dengan margin tertinggi. Hal ini juga membantu mengurangi break-even point. Cara yang ketiga yaitu outsourcing. Apa sih outsourcing itu? Yaitu dengan cara jika suatu kegiatan melibatkan biaya tetap, pertimbangkan untuk mengalihdayakan atau menggunakan outsourcing agar mengubahnya menjadi biaya variabel per unit. Dan yang keempat yaitu penetapan harga, yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan kupon atau pengurangan harga lainnya, karena hal ini itu malah meningkatkan break-even point. Hal ini yang perlu dilakukan adalah tingkatkan harga secara bertahap selama hal tersebut itu bisa diterima oleh pelanggan.
Selanjutnya yaitu metode perhitungan dan rumus break-even point. Rumus yang pertama yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, selisih harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, rumus itu untuk mengetahui titik di mana jumlah beban itu setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang akan dikeluarkan. Nah, kita masuk rumus yang kedua, yaitu apabila diinginkan break-even point itu dalam satuan rupiah, maka dari formulasi break-even point dalam unit itu dikalikan dengan harganya. Jadi rumusnya adalah BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit itu dikalikan dengan BEP per unit. Seperti itu. Selanjutnya yaitu rumus yang ketiga, kita tuh bisa mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan, yaitu dengan cara kita memakai margin kontribusi. Caranya yaitu mencari keuntungan dari margin kontribusi, yaitu margin kontribusi dibagi dengan total penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk contoh soalnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mira Yuramadaniah, NIM 2018-21049 akan menjelaskan tentang contoh soal dengan cara menghitung break-even point. Yaitu soalnya, Anda baru saja mendirikan sebuah usaha pembuatan topi. Setiap bulan produksi Anda adalah sebesar 50 topi, sedangkan harga per buah sebesar 40.000. Untuk biaya variabel per topi rata-rata sebesar 20.000 dan rata-rata biaya tetap tahunan sebesar 2 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa jumlah topi yang harus diproduksi dan harga per topi agar mencapai BEP? Jawab. Jadi, pertama-tama kita menghitung dulu jumlah-jumlah yang harus diproduksi supaya mencapai titik impas atau break-even point. Di sini, yang pertama kita harus menghitung BEP unit produk, yaitu rumusnya fixed cost per buka kurung price dikurangi variable cost tutup kurung sama dengan 2 juta rupiah per buka kurung 40.000 dikurangi 20.000 tutup kurung sama dengan 100 buah topi. Kemudian yang kedua, mencari BEP nilai penjualan, rumusnya fixed cost per dalam kurung 1 dikurangi buka kurung variable cost per price tutup kurung sama dengan 2 juta rupiah per buka kurung 1 dikurangi buka kurung lagi 20.000 per 40.000 tutup kurung sama dengan 4 juta rupiah. Jadi kesimpulannya di sini, maka Anda harus memperoleh keuntungan atau omset sebesar 4 juta rupiah untuk mencapai BEP. Untuk membuktikan apakah hitungan tersebut benar adalah dengan mengalihkan unit BEP dikali harga jual per unit. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional, produksi, dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutupi biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Penyabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap sama dengan 50 juta rupiah. Biaya variabel per unit sama dengan 30.000 rupiah. Harga jual per unit sama dengan sebesar 50.000 rupiah.
keuntungan yang diinginkan sama dengan 20 juta rupiah. Carilah nilai break-even point terlebih dahulu. Saat nilai break-even point sudah diketahui, maka selanjutnya dapat mengetahui juga nilai margin kontribusi. Break-even point sama dengan 50 juta rupiah dibagi buka kurung margin kontribusi tutup kurung sama dengan 50 juta rupiah dibagi buka kurung 50.000 dikurangi 30.000 tutup kurung sama dengan 5 dikurangi 30.000 tutup kurung sama dengan 50 juta rupiah dibagi 20.000 sama dengan 2.500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi, jika perusahaan ABC menjual dengan 2.500 unit, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan. Poin penting selanjutnya, bagi akuntan manajer yang mengawasi produk adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya, keadaannya semua biaya, baik itu biaya tetap ataupun variabel, harus dengan jenis mata uang. BEP rupiah sama dengan harga jual per unit dikali BEP unit sama dengan 50.000 dikali 2.500 unit sama dengan 125 juta rupiah. Jadi di sini selanjutnya yaitu yang merupakan poin penting dalam menghitung break-even point adalah bagaimana menerapkan BEP untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan break-even analysis. Nilai unit yang dibutuhkan sama dengan buka kurung 20 juta rupiah dibagi margin kontribusi tutup kurung tambah break-even point unit sama dengan buka kurung 20 juta rupiah dibagi 20.000 tutup kurung ditambah 2.500 sama dengan 1.000 ditambah 2.500 sama dengan 3.500. Dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even analysis, manajer produksi ABC dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual agar perusahaan ABC mendapatkan keuntungan yang diinginkan.